Halo, apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat. Jumpa lagi dengan Ibu Dernika Simarmata ya yang akan mengajarkan IPS untuk anak-anak kami. Nah, anak-anak Ibu, saat ini kita belajar tentang komponen penyusunan peta. Apa sajakah komponen penyusunan peta? Ya. Nah, di sini ada Ibu tampilkan contoh peta. Nah, anak-anak perhatikan di dalam peta ini ya sudah tercantum seluruhnya komponen-komponen peta. Sehingga terbentuklah suatu peta yang siap untuk dibaca oleh setiap pembaca. Nah, ada 8 penyusunan komponen peta, yaitu 1. Judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, sumber peta. Nah, satu-satu akan Ibu jelaskan ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, judul peta. Judul peta itu menunjukkan isi suatu peta. Contoh, judulnya Peta Indonesia. Maka ya dari judul itu kita sudah bisa menyimpulkan bahwa yang ada pada peta tersebut adalah peta Indonesia atau Kepulauan Indonesia. Nah, yang kedua, skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala peta ada 3 jenis, yaitu skala angka, skala grafis, ya, atau skala garis, dan skala verbal. Nah, anak-anak, skala angka, ya, skala angka itu di dalam peta itu berwujud perbandingan angka. Ya, misalnya 1:10.000. Ya, 1:10.000. Dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Nah, yang kedua adalah skala garis atau skala grafis, yaitu skala yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu, biasanya ada di kolom legenda. Nah, yang ketiga, skala verbal. Skala verbal itu adalah skala yang ditulis dengan kata-kata. Nah, komponen yang ketiga adalah orientasi utara. Ya, apa itu orientasi utara? Ya, penunjuk arah atau mata angin. Nah, kalau di peta kan ada dicantumkan arah mata angin, ya biasanya arah utara, timur, selatan, barat. Nah, seperti contoh yang Ibu tampilkan pada saat ini. Nah, orientasi itu ya biasanya berbentuk panah ya dengan membentuk variasi ya, bentuknya berbeda-beda ya, tetapi di setiap variasi itu, bentuk yang bervariasi itu selalu ada ya menunjukkan arah utara, barat, timur ya, dan selatan. Nah, anak-anak kita lanjut. Yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta itu adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya untuk memudahkan pengguna peta membaca dan memahami isi peta. Simbol peta ya yang terdapat pada peta ada 4 jenis. Ya. Yang pertama adalah simbol titik. Yang kedua, simbol garis.
Yang ketiga, simbol warna. Dan yang keempat adalah simbol area. Ya, berikut penjelasannya. Ya, A, simbol titik. Simbol titik itu dapat berbentuk atau berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Ya. Nah, simbol titik itu kalau di dalam peta ya biasanya digunakan untuk menunjukkan lokasi ibu kota negara, ya. Kemudian ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kemudian kecamatan atau kota, ya. Nah, kemudian pelabuhan, bandar udara. Nah, kalau yang bentuk segitiga, ya, itu menunjukkan gunung api. Nah, segitiga ini di gambar ini ada dua bentuk. Satu segitiga yang berwarna hitam, itu artinya ya gunung api yang tidak aktif. Kemudian ada simbol berwarna merah, itu adalah gunung berapi yang aktif. Nah, kemudian bagian B, simbol garis. Simbol garis di dalam peta digambar dalam bentuk ya yang bermacam-macam, ya. Bentuknya dengan ukuran dan ketebalannya. Simbol garis di dalam peta itu biasanya digunakan untuk menunjukkan sungai, jalan raya, kemudian jalan lain desa, dan batas negara, kemudian batas provinsi, dan batas daerah. Nah, anak-anak, kita lanjut. Yang C, simbol warna. Simbol warna ini digunakan untuk objek-objek tertentu. Nah, warna yang digunakan di dalam peta ini harus sesuai dengan aturan perpetaan. Jadi anak-anak tidak sembarang warna, ya. Nah, biasanya itu simbol warna digunakan untuk ya menunjukkan tinggi rendahnya suatu daratan. Ya, kenampakan daratan atau menunjukkan ya tinggi rendahnya kedalaman lautan, ya. Nah, ini dia, anak-anak boleh lihat satu persatu ya. Kenampakan daratan, ya. Kemudian kenampakan lautan, ya. Nah, yang D, simbol area. Simbol area itu berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan sesuai dengan aturan perpetaan. Jadi anak-anak tidak asal dibuat bentuk atau gambarnya, tetapi harus sesuai dengan aturan perpetaan. Simbol area biasanya digunakan untuk menunjukkan danau, rawa, sawah, formasi batuan kapur. Nah, kemudian selain itu digunakan juga simbol area ini untuk menunjukkan sungai, gunung, danau, rawa. Ya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah garis koordinat. Garis koordinat pada peta untuk menunjukkan lokasi pada peta ya dibandingkan dengan lokasi lainnya yang ada di permukaan bumi. Ya. Jadi anak-anak boleh lihat gambar peta yang ada di slide ini ya. Paling atas ini ada 95 derajat, 100 derajat,
110 derajat ya. Kemudian 120 derajat sampai 141 derajat, itulah yang disebut dengan garis koordinatnya. Kemudian yang vertikalnya ya ada 5 derajat, kemudian 10 derajat. Nah, ini juga disebut dengan garis koordinat ya. Nah, derajat yang di atas ini ya, yang ini adalah bujur, garis bujur ya, garis bujur. Kemudian yang membelah bumi utara dan selatan itu adalah garis lintang. Nah, selanjutnya inset. Inset itu artinya peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Ya. Nah, contoh kamu perhatikan ya. Peta yang ada adalah peta Kalimantan. Nah, kemudian di dalam inset ya, inset kotak kecil ini dicantumkan seluruhnya peta Indonesia, tetapi pada kotak kecil ini khusus dikotakin adalah Pulau Kalimantan. Ya. Nah, itulah maksudnya inset, yaitu suatu peta kecil yang dibuat untuk menunjukkan lokasi suatu daerah di antara lokasi yang lainnya. Nah, kemudian yang ketujuh, sumber peta. Sumber peta itu menunjukkan ya orang atau lembaga yang membuat peta. Nah, kemudian anak-anak, yang kedelapan adalah legenda, legenda peta. Legenda peta itu menunjukkan suatu keterangan semua objek yang ada atau yang muncul pada muka peta. Ya, legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Nah, ini contoh legendanya ya. Jadi dari legenda ini akan ditunjukkan ya semua objek-objek yang ada pada peta atau suatu peta ya. Nah, ini ada jalan utama, kemudian jalan alternatif, kemudian ada batas provinsi, ibu kota, dan yang lain-lainnya. Anak-anak boleh baca sampai keterangan yang di bawah. Nah, selanjutnya anak-anak, dari penjelasan ibu ya, dari awal tadi ya. Nah, selesai anak-anak menyimak penjelasan ibu, silahkan kerjakan tugas ya. Tugasnya ada 5. Yang pertama adalah tuliskan 8 komponen penyusunan peta. Yang kedua, tuliskan 3 jenis skala peta. Yang ketiga, sebutkan 4 jenis simbol yang ada pada peta. Nah, yang keempat, skala peta 1:500.000. Apakah artinya? Yang kelima, tuliskan 4 contoh simbol titik ya yang ada pada peta. Nah, anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita. Kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih.